Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1285. Siapapun yang datang untuk bertarung akan mencapai pencerahan seketika. Di luar, Ye Guan sedang berbaring di atas sebuah batu besar, dengan langit berbintang luas di atas kepalanya, yang tampak tak berdasar. Meskipun saat ini dia telah menelan buah daoling, efeknya tidak terlalu besar. Luka fisiknya sudah hampir pulih, tetapi dia masih koma karena jiwanya belum pulih. Pertarungan ini memakan biaya yang sangat besar. Terlebih lagi, segel jahat di antara alisnya belum sepenuhnya hilang, dan banyak kekuatan jahat masih tersisa di tubuhnya. Melihat Ye Guan masih tidak sadarkan diri, Nidou Xingtu dan Sang Changzu sama-sama sedikit khawatir. Mereka tahu bahwa itu karena kekuatan jalan jahat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan itu begitu kuat, sehingga mereka tidak bisa menggoyahkannya, dan mereka tidak berani menggoyahkannya dengan paksa. Bagaimanapun, itu ada di dalam tubuh Ye Guan. Pada saat ini, Fan Shan tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Melihat Fan Shan, Nidou Xingtu dan Sang Changzu sedikit terkejut, dan ketika Fan Shan melihat kondisi Ye Guan yang menyedihkan, air matanya langsung mengalir. Dia bergegas ke sisi Ye Guan, meraih tangan Ye Guan dengan kedua tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, mengapa kamu begitu menyedihkan lagi?" Dewa Sang Tian hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba tertegun, karena dia menemukan bahwa kekuatan jahat dalam tubuh Ye Guan menghilang sedikit demi sedikit. Dewa Sang Chang dan pemberontak Xingtu saling berpandangan, dan akhirnya, mereka berdua memandang Brahma di depan mereka. Itu karena gadis kecil ini, keduanya agak terkejut. Bagaimana mungkin gadis kecil ini mampu menyerap kekuatan jahat? Batuk. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba batuk tajam. Fan Shan berkata cepat, Ye Guan." Ye Guan perlahan membuka matanya, dan ketika dia melihat Fan Shan, dia tiba-tiba menyeringai, "Aku masih hidup." Fan Shan memukul bahu Ye Guan dengan palu dan melotot ke arahnya. "Jangan bicara omong kosong. Babi-babiku bisa hidup bertahun-tahun, apalagi kamu." Ye Guan memutar matanya. Dewa Langit di samping berkata sambil tersenyum, "Tuan muda yang senang sekali Anda sudah bangun." Ye Guan memandang Tuan Sang Chang dan pemberontak Xingtu dan ingin bangun, tetapi menemukan seluruh tubuhnya lemah, seperti genangan lumpur. Melihat hal itu, Fan Shan pun segera membantunya berdiri. Ye Guan menatap Tuan Sang Chang dan berkata dengan serius, "Terima kasih atas bantuan kalian, para senior. Selain itu, jangan panggil aku Tuan Muda Yang. Kalian berdua lebih tua dariku. Jika kalian tidak keberatan, aku akan memanggil kalian saudara. Bagaimana?" Dewa Langit dan pemberontak Xingtu saling memandang, dan Dewa Langit tersenyum dan berkata, "Kita semua pemberontak, tidak ditoleransi oleh cara leluhur. Apakah kamu yakin tentang karma pemberontakan?" Ye Guan tersenyum pahit. "Sejujurnya, bukan saja aku tidak ditoleransi oleh leluhur. Aku juga memiliki dua musuh bebuyutan, yaitu Kaisar Fan Zhao dan pemilik pena Dao Agung. Sebab dan akibat yang ditimbulkannya padaku mungkin lebih besar daripada kedua saudara itu." Sang penguasa surga tertawa. "Jadi, kita semua berada di perahu yang sama." Ye Guan perlahan berdiri dan membungkuk sedikit. "Dua kakak laki-laki, terimalah salamku." Dewa Langit membantu Ye Guan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yang, sejujurnya, kami ada 8 orang, 8 saudara angkat, dan sekarang bersamamu, tinggal 9 orang, dan kamu yang paling muda. Jadi kamu adalah si kecil 9. Ye Guan sedikit terkejut. "Jadi, berapa banyak kakak laki-laki yang kumiliki?" Dewa Langit mengangguk.
Ada 5 kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Haha. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya akhirnya menemukan organisasi itu. Sang Dewa Langit tertawa, selamat bergabung dengan kami. Di sampingnya, Nido Singtu berkata sambil tersenyum, mari kita pergi menemui saudara kedua terlebih dahulu. Dia baru saja mengirim pesan yang meminta kami untuk membawamu menemuinya terlebih dahulu. Lord Sangtian mengangguk dan berkata, ayo kita pergi menemui saudara kedua, dia pasti sudah menunggu lama. Ye Guan mengangguk dan berkata, oke, Tuan Sangchang dan pemberontak Singtu membawa Ye Guan dan Fan Shan pergi. Sepanjang jalan, Fan Shan melihat batu nisan berwarna merah darah di sekitarnya, dan jelas terlihat sedikit takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuhnya ke arah Ye Guan. Ye memandang batu nisan berwarna merah darah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudara-saudara, apa ini? Sang penguasa langit menatap batu nisan berwarna merah darah dan berkata lembut, mereka semua adalah mantan pemberontak. Ye Guan sedikit terkejut. Begitu banyak, Tuhan semesta alam bersabda, selama bermiliar-miliar tahun, hanya sedikit orang yang menentang jalan. Puluhan miliar tahun, mendengar ini, Ye Guan tercengang. Awalnya dia mengira jumlahnya banyak, tetapi dia tidak menyangka ternyata jumlahnya telah terkumpul selama miliaran tahun. Fan Shan tiba-tiba bertanya, apakah orang-orang di dalam masih hidup atau sudah mati? Tuhan semesta alam berfirman, ada yang telah tertidur selamanya, ada pula yang masih bernafas. Ye Guan mendongak ke arah Tuan Sangchang, kakak. Dewa Langit tersenyum dan berkata, aku adalah saudara kelima, kalian bisa memanggilku saudara kelima. Yang di sebelahku adalah saudara keempat. Kalian bisa memanggilku saudara keempat. Ye Guan tersenyum dan berkata, kakak kelima, kamu baru saja mengatakan bahwa beberapa orang di sini telah tidur selamanya. Apa artinya itu? Dewa Langit menjelaskan, saudaraku, kamu tidak tahu bahwa tempat ini disebut makam surgawi. Tempat ini sangat istimewa dan bukan milik peradaban alam semesta luar. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, bukan dari peradaban alam semesta luar. Dewa Sangchang mengangguk, singkatnya, tempat ini sebenarnya tidak berada di bawah yurisdiksi Dao leluhur. Dan juga satu-satunya tempat di alam semesta 10 ekstrim yang tidak berada di bawah yurisdiksi Dao leluhur. Ye Guan berkata, tolong ceritakan lebih rinci, kakak kelima. Dewa Langit mengangguk. Di luar sana, peradaban kosmik tingkat pertama hingga tingkat ke-10 secara kolektif disebut 10 alam semesta ekstrim. Setiap alam semesta memiliki jalan yang agung, dan bos dari jalan-jalan agung ini adalah jalan leluhur. Jalan leluhur merumuskan tatanan dan aturan alam semesta. Jalan leluhur menetapkan bahwa setiap alam semesta harus dimulai ulang setelah mencapai tingkat tertentu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, saya pernah mendengar sebelumnya bahwa ini dilakukan untuk memungkinkan alam semesta terus bertahan. Tidak, Dewa Langit menggelengkan kepalanya. Aktifkan kembali alam semesta. Kultivasi semua makhluk hidup akan diserap oleh jalur jahat alam semesta itu. Dan kemudian jalur jahat akan menyumbangkannya ke jalur leluhur. Baik alam semesta yang tak berujung ini maupun makhluk hidup di alam semesta yang tak berujung ini. Mereka sebenarnya adalah nutrisi bagi jalur leluhur. Ia memakan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya ini dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar ini, wajah Ye Guan tiba-tiba berubah jelek. Dewa Langit mendesah pelan. Dulu kita mengira bahwa alam semesta benar-benar dihidupkan kembali demi keseimbangan alam semesta. Padahal, alam semesta menipu semua orang. Tetapi ini wajar saja. Alam semesta yang tak berujung ini dan semua makhluk hidup hanyalah objek yang dapat diserapnya, seperti memelihara babi.
Begitu alam semesta atau makhluk hidup cukup kuat, alam semesta akan segera dihidupkan kembali dan menyerap semuanya. Selain itu, alam semesta memanggilnya demi keadilan dan alam semesta. Jika kamu tidak mendengarkan dan tidak patuh, kamu adalah pemberontak. Wajah Ye Guan sangat muram. Sang penguasa langit melanjutkan, selain itu, ia telah menetapkan sebab akibat dan takdir alam semesta ini untuk mengendalikan semua makhluk hidup, mencegah mereka menerobos batasan yang telah ia tetapkan. Lebih jauh lagi, ia telah memutus ruang atas bagi semua makhluk hidup di alam semesta ini, sehingga mustahil bagi semua makhluk hidup untuk membuktikan diri mereka tercerahkan dan menyempurnakan Dao dan realisasi diri. Ye Guan berkata, mencapai pencerahan sendiri. Dewa langit mengangguk, di atas alam lintasan adalah alam Dao ekstrim. Alam Dao ekstrim ini dianugerahkan oleh Dao leluhur sendiri, dan dapat memperoleh kekuatan Dao leluhur. Alam ini adalah batas saat ini dari 10 alam semesta Dao, karena Dao leluhur hanya memungkinkan makhluk hidup untuk mencapai batas ini. Faktanya, ada 2 alam lagi di atasnya. Kedua alam ini adalah pengesahan diri dari Dao. Pengesahan diri dari Dao adalah untuk melampaui takdir dan sebab akibat yang ditetapkan oleh Dao leluhur, dan tidak lagi dimanipulasi dan dikendalikan olehnya. Dan alam Dao aku bebas ini adalah bahwa Dao adalah aku, dan aku adalah Dao, melampaui batas-batas peradaban 10 Dao. Ye Guan berkata, apakah saya akan merasa nyaman jika seseorang mencapai lorong? Lord Sangtian berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang kami ketahui, hanya ada 2. Ye Guan bertanya, siapa? Tuhan semesta alam berkata, yang satu adalah leluhur, yang satu lagi adalah kakak tertua. Ye Guan sedikit terkejut. Kakak, Dewa Langit mengangguk, kakak juga bebas. Tetapi kamu terlambat bangun, dan leluhur itu telah memulai kembali alam semesta dan melahap kehidupan selama miliaran tahun. Oleh karena itu, kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan kakak tidak sebanding dengannya. Sayangnya, kakak lahir terlambat. Ye Guan terdiam. Pada saat ini, dia teringat kepada Kaisar Fan Zhao dan pemilik Penada Dao, dan bertanya-tanya di alam mana kedua orang ini sekarang. Terutama Kaisar Brahma. Setelah Kaisar Brahma bergabung dengan jalan jahat, kekuatannya. Ye Guan menenangkan pikirannya lalu berkata, kakak kelima, apakah kamu pernah berkata sebelumnya bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang tidak dapat dikendalikan oleh para leluhur? Sang penguasa langit mengangguk dan menunjuk ke depan. Lihat. Ye Guan menatap ke arah yang ditunjuk oleh Dewa Langit, dan di ujung pandangannya, ada sebuah laut. Di seberang laut, ada hamparan daratan yang luas, dan tidak ada yang bisa dilihat. Ye Guan sedikit bingung. Dewa Sangtian menatap ke arah laut dan berkata dengan lembut, ini adalah laut tanpa batas, dunia makam surgawi ini melayang dari sana. Ye Guan menatap Tuan Sangcang dengan tatapan tertegun, apakah benda itu melayang dari sana? Lord Sangtian mengangguk, ya, bagaimana benda itu bisa mengapung di sini, kami tidak tahu, tapi mungkin kakak tahu sesuatu. Ye Guan Dao, apakah kamu pernah ke sana? Sang penguasa langit menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mustahil untuk bisa melewatinya. Ye Guan bertanya, kenapa? Dewa Langit menatap ke arah laut dan berkata dengan sungguh-sungguh, laut itu sangat mengerikan. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan melelehkan tubuhnya, menghancurkan jiwanya, dan menghapus semua karma dari kehidupan masa lalu dan masa kininya. Ye Guan menatap lautan kepahitan. Dari luar, laut ini tidak berbeda dengan laut lainnya, tidak ada yang istimewa darinya. Pandangannya perlahan beralih ke ujung laut. Ada hamparan luas yang tak terlihat. Dari sisi ini ke sisi lain, jaraknya juga tidak jauh, hanya berjarak 10.000 kaki.
Namun, pandangannya tak mampu menembus hamparan abu-abu yang luas itu, dan indera spiritualnya pun tak mampu mendekati laut. Begitu mendekat, laut itu pun menghilang tanpa jejak. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Tempat ini agak aneh. Pada saat ini, Xing Tu dari Sekte Nidau tiba-tiba mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, alisnya berkerut dalam. Dewa Langit bertanya, "Saudara keempat, ada apa?" Nidau Xing Tu berkata dengan suara yang dalam, "Old Six telah mengirim berita bahwa ada pergerakan besar dari pihak Dao leluhur. Semua kekuatan teratas dan orang kuat di seluruh peradaban alam semesta level 10 telah dikirim." Dewa Sangcang tertegun sejenak, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, syarat apa yang ditawarkan kepada orang-orang itu. Pemberontak Xing Tu menatap Dewa Langit dengan ekspresi agak tidak senang. Siapapun yang datang untuk bertarung bisa langsung menjadi seorang Taois. Bab 1286, Kakekku sayang, darah lebih kental dari air. Rumput, mendengar perkataan penjahat durhaka itu, sang penguasa langit tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. Siapapun yang ingin memperoleh pencerahan dapat segera melakukannya. Mendengar ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Godaannya terlalu besar. Terlebih lagi, Zhu Dao yang mengatakannya sendiri. Banyak pria kuat yang berjuang untuk menjadi lebih baik pasti akan menjadi gila, terutama mereka yang masa hidupnya hampir berakhir. Nidau Xing Tu berkata, "Mari kita pergi menemui saudara kedua terlebih dahulu." Sang penguasa langit mengangguk, ya, semua orang mempercepat lajunya. Setelah beberapa saat, Nidau Xing Tu dan Sang Changzu membawa Ye Guan ke sebuah lereng bukit kecil. Di sana terdapat sebuah prasasti batu berwarna merah darah. Nidau Xing Tu berjalan mendekati prasasti batu dan menyeringai, "Kakak kedua." Batu prasasti itu bergetar pelan. Lalu seorang pria parubaya berjubah putih perlahan keluar darinya. Pria parubaya itu memiliki janggut dan alis yang halus, aura yang memikat, mata yang cerah, senyum tipis di wajahnya, dan sikap yang luar biasa. Tuan Sangcang tiba-tiba menatap Ye Guan, dan Ye Guan pun mengerti lalu segera melangkah maju dan membungkuk. "Halo, saudara kedua." Pria berjubah putih menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tampak tenang, tidak rendah hati maupun sombong. Setelah beberapa saat, lelaki berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Lumayan." Mendengar ini, Tuan Sangcang dan Nidau Xing Tu merasa lega. Di antara saudara-saudari mereka, saudara laki-laki kedua dan saudara perempuan ketiga adalah yang paling sulit bergaul. Terutama saudara laki-laki kedua. Meskipun dia biasanya terlihat lembut dan sopan, dia sebenarnya yang paling sombong di antara mereka dan hanya sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Lelaki berjubah putih itu tiba-tiba berkata, "Pergilah, temui kakak." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. Semua orang mengikutinya. Dalam perjalanan, Ye Guan melirik pria berjubah putih itu, lalu menoleh ke arah Tuan Sangcang dan berbisik, "Kakak kelima, apa asal-usul kakak kedua ini?" Lord Sangcang glanced at the white-robed man walking in front and sighed with a smile. Second brother was Once a legend. He was born in a small town in the third-level cosmic civilization. He was born with a Taoist body and started practicing martial arts at the age of 10. He was invincible at the age of 16. At the age of 20, he broke into the fourth-level cosmic civilization on his own. At the age of 29, he was invincible in the fourth-level cosmic civilization. At the age of 32, he broke into the fifth-level cosmic civilization on his own. When he was 100 years old,
he had already entered the nin-level cosmic civilization. The geniuses of the same era asked him where all Eclipse. Later, when he was about to enter the 10th-level cosmic civilization, he attracted the attention of the ancestors. The ancestors tried to surrender him, but he did not agree, so they launched the great Dao heavenly punishment, which attracted hundreds of Dao Sun Dao Realm powerhouses and dozens of Dao Ji powerhouses to chase him. TC powerhouses, the lowest strength is equal to that of the previous Taiko Q Demon King. Mendengar ini, ekspresi Ye Guan tergerak, dan dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Dewa Sangcang tertawa dan berkata, kemudian, ratusan ahli alam Sun Dao dan puluhan ahli Dao ekstrim semuanya terbunuh. Ye Guan berkata dengan tulus, hebat. Dewa Sangcang tersenyum, lalu berkata, ini belum berakhir. Kakak kedua langsung pergi ke alam leluhur dan bertengkar hebat dengan alam leluhur itu. Ye Guan berkedip dan tidak melanjutkan bertanya tentang hasilnya. Dewa Sangcang menatap lelaki berjubah putih di kejauhan, dengan sedikit rasa hormat di matanya. Meskipun saudara keduaku pada akhirnya tidak dapat mengalahkan leluhur, dia juga lolos tanpa cedera, dan dia membunuh begitu banyak orang di alam leluhur sehingga sungai darah mengalir. Ye Guan menatap lelaki berjubah putih yang berjalan di depannya. Siapa nama saudaramu yang kedua? Dewa Sangcang tersenyum dan berkata, kami tidak tahu nama aslinya. Kami hanya tahu bahwa semua orang memanggilnya Kaisar Jun. Kaisar ini bukanlah kaisar dari alam semesta kecil itu, tetapi orang yang menembus seluruh peradaban alam semesta 10 ekstrim dan mematahkan batasan takdir kausal para leluhur, membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar. Terobos seluruh peradaban alam semesta 10 ekstrim. Dan itu mematahkan batasan takdir kausal dari cara leluhur. Ekspresi Ye Guan tergerak, kuat. Tuan Sangcang tertawa dan berkata, kakak kedua benar-benar kuat. Pada saat ini, Kaisar Jun di kejauhan tiba-tiba berhenti. Ye Guan melihat bahwa tidak jauh di depan Kaisar Jun ada sebuah prasasti batu berwarna merah darah. Prasasti batu berwarna merah darah ini adalah yang terbesar di lapangan dan sangat menarik perhatian. Dan di depan loh batu itu, ada seorang wanita berdiri. Di samping Ye Guan, Tuan Sangcang dengan tenang mengingatkannya, ini adalah saudari ketiga. Ye Guan mengangguk dan menatap wanita itu, yang mengenakan gaun bercorak tinta dan memegang sebuah buku kuno. Meskipun penampilannya tidak memukau, dia pendiam, anggun, dan berwibawa seperti batu giok. Pada saat ini, Kaisar Jun tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Ye Guan sedikit bingung. Dewa Sangcang buru-buru mengingatkan, adik ketujuh, ketika kakekmu melewati tempat ini, dia meninggalkan energi pedang di sini untuk membantumu menekan hukuman leluhur. Sekarang hukuman leluhur di tubuhmu hampir menghilang. Tetapi energi pedang ini, kakekmu berkata bahwa hanya kamu yang bisa menahannya. Mendengar ini, Ye Guan langsung mengerti. Ini adalah kesempatan yang diciptakan kakek untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dengan kekuatan kakek, dia pasti bisa sepenuhnya menghilangkan hukuman leluhur dari kakak tertua ini. Memikirkan hal ini, hati Ye Guan tiba-tiba terasa hangat. Ini adalah kakeknya yang sebenarnya, darah lebih kental daripada air. Ye Guan berjalan ke arah prasasti batu. Pada saat ini, suara hangat tiba-tiba terdengar dari prasasti batu. Saudara ketiga baru saja memberitahuku bahwa kamu dan saudara kelima telah bersumpah sebagai saudara. Ye Guan buru-buru membungkus sedikit, ya, saudara. Suara itu tertawa keras dan berkata, anak kecil, kau harus berpikir jernih. Kita semua adalah orang-orang yang menentang Tao.
kita tidak akan pernah berhenti melawan Tao sampai mati. Ye Guan tersenyum dan berkata, itu sempurna, kita adalah saudara dan sesama pelancong. Haha, suara itu tertawa seperti guntur, bagus sekali, nak, baiklah, mulai sekarang kita akan menjadi saudara. Ye Guan mengangguk dan berkata, kakak laki-laki, kakak ketiga, terimalah salamku. Sambil mengatakan hal itu dia membungkuk hormat. Wanita itu menatapnya dan tidak berkata apapun. Suara di dalam prasasti batu itu berkata, kita ini keluarga, jadi tak perlu berbuat yang palsu. Ye Guan tersenyum tipis. Oke, sambil berbicara, dia berjalan ke arah lempengan batu dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Lempengan batu itu bergetar sedikit. Lalu cahaya pedang perlahan melayang keluar dari lempengan batu itu. Melihat ini, Ye Guan sangat gembira. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menangkap cahaya pedang, dan kemudian tanpa berpikir, dia menusukkannya di antara alisnya. Oh sial, segelnya akhirnya dapat diangkat. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi bisakah kakekku mengalahkanmu? Namun, pada saat ini, cahaya pedang itu tiba-tiba menghilang seperti asap. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan benar-benar membeku. Oh sial, rencana untuk mengambil jalan pintas telah gagal. Pada saat ini, lempengan batu itu tiba-tiba bergetar sedikit. Setelah beberapa saat, suara di dalam lempengan batu itu tiba-tiba tertawa dan berkata, aku masih butuh sedikit waktu lagi. Lauer, kau urus saja hal-hal di luar dulu. Kaisar Jun mengangguk dan berkata dengan tenang, tidak masalah. Kaisar Jun menatap Ye Guan. Kemarilah. Ye Guan berjalan di depan Kaisar Jun. Dan Kaisar Jun tiba-tiba menunjuk jarinya di antara kedua alis Ye Guan. Dalam sekejap, segel jahat di antara kedua alis Ye Guan muncul. Kaisar Jun menarik tangannya. Dia menatap Ye Guan dan mengerutkan kening. Mengapa kekuatan jahat ini begitu kuat? Tentu saja, dia telah bersentuhan dengan cara-cara jahat sebelumnya. Tetapi dia belum pernah melihat cara jahat yang demikian kuatnya. Kaisar Jun menatap Ye Guan dengan tatapan bertanya. Ye Guan bercerita tentang Kaisar Fan Zhao. Karena Kaisar Fan Zhao bersekongkol dengan Zhu Dao. Jika kakak beradik ini bertemu dengannya di masa depan, mereka pasti sudah siap secara mental. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, Kaisar Jun berkata dengan lembut, mengintegrasikan kultivasi 10.000 generasi. Ye Guan mengangguk. Ya, Kaisar Jun melihat tanda di antara kedua alis Ye Guan dan berkata, wanita ini sangat kuat. Mengenai seberapa kuatnya dia, kita hanya bisa mengetahuinya setelah bertarung dengannya. Sambil berkata demikian, dia memandang wanita di sampingnya dan berkata, kakak ketiga, kemarilah dan lihatlah. Wanita itu berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia mengulurkan jari giok dan mengarahkannya ke alis Ye Guan. Dan segel jahat itu sedikit bergetar. Pada saat ini, sinar energi kebenaran mengalir ke segel di sepanjang jarinya. Setelah beberapa saat hening, sinar energi kebenaran itu langsung berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Ye Guan tersambar petir dan pingsan di tempat. Ye Guan, Fan San segera memeluk Ye Guan dan berkata dengan ngeri, kamu. Wanita itu mengerutkan kening. Dia melirik ujung jarinya yang sudah retak. Setelah hening sejenak, dia berkata, kekuatan kejahatan tertinggi, kekuatan jalan jahat, harus ditanggapi dengan serius. Kaisar Jun mengangguk. Dia berjalan ke sisi Ye Guan, lalu mengeluarkan buah spiritual dan meletakkannya di dada Ye Guan. Buah spiritual itu berubah menjadi energi spiritual dan mengalir ke tubuh Ye Guan. Kaisar Jun menoleh ke arah wanita itu. Kakak ketiga, apakah kamu yakin? Wanita itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, coba saja. Kaisar Jun mengangguk.
Oke, setelah berkata demikian, dia pun pergi. Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Mau kemana?" Kaisar Jun berkata dengan tenang, "Bunuh beberapa orang." Saat dia berbicara, orang itu menghilang. Wanita itu menggendong Ye Guan pergi, dan Fanshan mengikutinya dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka tidak akan menyakiti Ye Guan. Nidau Singtu menoleh dan menatap Dewa Langit. "Berapa banyak orang yang akan kau bunuh?" Sang penguasa surga tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Setelah berkata demikian, kedua saudara itu pun menghilang di tempat. Di luar, pada saat ini, para petinggi dari seluruh peradaban alam semesta 10 ekstrim sudah mendidih karena kegembiraan, terutama para monster tua dari peradaban alam semesta tingkat ke-9 dan peradaban alam semesta tingkat ke-10, karena barusan mereka merasakan panggilan Dao leluhur. Siapapun yang datang untuk bertarung akan langsung mencapai pencerahan. Apa konsepnya? Awalnya, banyak orang kuat di antara mereka tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan Zudao. Tetapi sekarang, Zudao berinisiatif untuk berkomunikasi dengan mereka, dan juga berjanji kepada mereka bahwa selama mereka bersedia bertarung, mereka dapat mencapai pencerahan di tempat, meskipun mereka tidak tahu apa cara misterius untuk mencapai pencerahan itu. Tidak diragukan lagi bahwa itu pasti akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu, atas panggilan Zudao, banyak sekali pusat kekuatan teratas yang menuju ke alam Tianmu. Di luar alam Tianmu, ada banyak aura yang lebih kuat saat ini. Banyak orang yang sebenarnya tidak mengenal alam Tianmu ini, karena untuk menghindari leluhur mereka, para penguasa langit di alam Tianmu sebagian besar waktu tinggal di alam Tianmu dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengenal mereka. Haha, di luar makam surgawi, tiba-tiba terdengar suara tawa keras antara langit dan bumi. Kemudian sesosok pria kasar menerobos ruang dan waktu, lalu perlahan berjalan keluar. Lelaki kasar itu menatap alam makam surgawi dan tertawa. Sekelompok pengecut, keluarlah dan cepat mati. Pada saat itu, sebuah bayangan tiba-tiba melintas di ladang, dan sebelum lelaki kasar itu bisa bereaksi, sebuah tangan mencengkeram tenggorokannya. Pria kasar itu menatap pria berjubah putih di depannya dengan ngeri. Lelaki berjubah putih itu mencubit pelan dengan tangan kanannya. Patah, kepala pria kasar itu dirobek oleh Kaisar Jun. Dia melihat sekeliling dengan kepala berdarah di tangannya. Apakah semua pengikut era ini begitu lemah? Sungguh mengecewakan, ada keheningan antara langit dan bumi. Bersambung.